Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus mengalir dalam kehidupan saudara semua. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-9, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6, yang berkata demikian. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini seringkali kita berjuang dengan segala usaha untuk mencapai keberhasilan. Kita bekerja keras, berdoa, melayani, dan berharap semua upaya kita berbuah manis. Namun, apakah kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita capai bukanlah murni karena usaha kita sendiri? Apakah kita ingat bahwa ada tangan Tuhan yang selalu membimbing, memberi kekuatan, dan bahkan memberkati kita dalam setiap langkah? Seringkali dalam kesibukan kita lupa bahwa setiap keberhasilan, kesehatan, dan berkat yang kita terima adalah hasil dari anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kita sendiri. Mazmur mengingatkan kita bahwa sekalipun kita berusaha sekuat tenaga, tanpa Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah usaha penjaga kota tersebut. Anugerah Tuhan yang menopang kita dalam setiap aspek kehidupan. Melalui ayat renungan kita pada malam hari ini, Tuhan mengingatkan bangsa Israel agar tidak bermegah atas diri mereka sendiri ketika mereka berhasil
memasuki tanah perjanjian. Seringkali kita juga tergoda untuk berpikir bahwa keberhasilan atau kemenangan kita adalah hasil dari kerja keras dan usaha kita sendiri. Namun, Tuhan mengingatkan kita bahwa semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, seringkali melawan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia pada janjinya kepada nenek moyang mereka. Inilah yang menunjukkan betapa besar anugerah Tuhan atas bangsa yang seringkali tidak setia. Dalam kehidupan kita, seringkali kita merasa bahwa kesalehan atau aktivitas religius kita dapat membuat kita pantas di hadapan Tuhan. Kita berdoa, melayani, dan melakukan segala sesuatu dengan harapan bahwa Tuhan akan memperhatikan usaha kita dan memberikan kita berkat. Tetapi firman Tuhan malam ini mengajarkan kita bahwa aktivitas religius kita, sebaik apapun, tidak akan mampu membeli anugerah Tuhan. Segala sesuatu yang kita terima, mulai dari napas kehidupan hingga keselamatan, adalah anugerah Tuhan semata. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membeli atau mendapatkan anugerah tersebut dengan usaha kita sendiri. Di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan dan rintangan, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Segala yang kita raih, setiap langkah, setiap kemenangan, kecil maupun besar, adalah karena anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak akan mampu mencapai apapun, bahkan sekadar bertahan hidup sehari-hari pun, karena kekuatan dan hikmat Tuhan yang menopang kita. Ketika kita memahami bahwa segala sesuatu adalah anugerah Tuhan, kita tidak akan lagi bermegah atas diri kita sendiri. Sebaliknya, kita akan hidup dalam kerendahan hati, menyadari bahwa Tuhanlah yang memimpin dan mengarahkan hidup kita. Kita akan belajar untuk bersyukur dalam setiap keadaan, baik saat sukses maupun saat gagal, karena kita tahu bahwa di balik semua itu ada Tuhan yang bekerja untuk kebaikan kita. Akhirnya, mari kita syukuri setiap anugerah yang Tuhan berikan, sekecil apapun itu. Hidup kita adalah bukti dari kasih karunia Tuhan yang tak terbatas. Jangan pernah berpikir bahwa hari terburuk kita adalah terlalu buruk sehingga Tuhan tidak bisa menjangkau kita, atau hari terbaik kita terlalu baik sehingga kita tidak membutuhkan anugerahnya. Kita semua setiap hari, setiap detik membutuhkan Tuhan dan anugerahnya. Kesimpulan renungan pada malam hari ini. Renungan ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita capai bukan karena usaha kita semata, tetapi karena anugerah Tuhan. Bangsa Israel pun berhasil memasuki tanah perjanjian, bukan karena mereka lebih baik dari bangsa lain, tetapi karena kasih setia Tuhan yang memegang janjinya. Demikian pula dengan kita, segala keberhasilan, perlindungan, dan berkat yang kita terima adalah hasil dari kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita selalu hidup dalam kerendahan hati dan ucapan syukur atas anugerahnya yang tiada terbatas. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan saudara semua yang sudah mendengarkan.
Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur atas firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih karena Engkau selalu setia, meskipun kami seringkali gagal memahami betapa besarnya kasih-Mu. Segala yang kami miliki, segala yang kami capai, semuanya adalah karena anugerah Tuhan semata. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada malam hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan jauhkan dari semuanya, Tuhan singkirkan, Tuhan hancurkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin.